Ibu, bapak, serta saudara-saudara sedharma yang berbahagia, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Dhammapada bab 2, Appamada Wagga bab 1. Terimalah salam dharma dari saya, Safir Ouyang. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, serta saudara-saudara semua yang berbahagia, semoga kita semua selalu diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Merupakan kesempatan sangat baik bagi saya, karena pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi dharma dengan ibu, bapak, serta saudara-saudara semuanya. Ibu, bapak, serta saudara-saudara semuanya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak cara yang ditempuh orang untuk memperoleh kebahagiaan. Apapun dilakukan demi mencapai keinginannya tersebut. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua keinginan itu dapat tercapai. Sebaliknya, kekacauan hiduplah yang diterima akibat ketidakmampuan membedakan dengan jelas apakah yang dijalaninya itu benar-benar mendatangkan kebahagiaan atau justru sebaliknya mendatangkan penderitaan. Ini semua disebabkan karena cara pandang masing-masing orang yang berbeda. Ada yang berpandangan benar, berpandangan salah, dan ada yang berpandangan netral. Orang yang berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dengan pandangan yang salah dan jalan yang ditempuh penuh dengan jebakan, maka akan membawa seseorang ke jalan penderitaan. Misalnya, karena marah, seseorang bisa berbuat hal buruk seperti mencaci maki, memukul, bahkan sampai membunuh. Atau karena banyak harta, seseorang bisa saja menjadi sombong, iri hati, tinggi hati, serta ingin berkuasa. Orang yang berbuat seperti itu menganggap apa yang dilakukan itu benar, dan sebagai akibatnya, hidupnya sulit merasa puas, tidak damai, kegelisahan pun timbul, serta ketidaktentraman pun muncul di dalam pikirannya. Jika semua hal itu dijadikan sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka penderitaan pun akan selalu mengikutinya. Sesungguhnya, dalam kehidupan ini, walaupun seseorang mempunyai banyak harta, hal tersebut tidak menjamin apakah dia akan selalu hidup berbahagia atau tentram. Apalagi yang kekurangan materi, mungkin akan merasa beban hidupnya semakin bertambah. Kalau seseorang tidak bisa membedakan pandangan benar, pandangan salah, atau pandangan netral, maka hidupnya sulit untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Yang terpenting di sini adalah kita harus bisa menentukan jalan mana yang akan membawa kita ke arah kebahagiaan dan meninggalkan jalan yang tidak benar bagi kita. Tentunya, seseorang harus banyak belajar dan melatih diri dalam dhamma. Berbahaya bila seseorang dalam mengawali sesuatu diawali dengan pandangan yang salah atau keliru. Karena pandangan tersebut tanpa didasari atas kewaspadaan dan perhatian. Kewaspadaan dan perhatian sangat diperlukan dalam kita bertindak. Seperti sabda Buddha, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Dhammapada bab 2, Appamada Wagga bab 1. Contoh sederhana nyata yang bisa kita lihat ketika seseorang mengendarai sepeda motor. Saat orang itu menjaga kewaspadaannya, dari mulai mengambil kunci motornya, hati-hati, penuh perhatian menghidupkan mesin, maka ia akan dapat sampai tujuan dengan selamat. Dan sebagai buahnya adalah keselamatan. Inilah yang sangat penting. Keselamatan yang ia dapatkan bisa ia gunakan untuk menambah lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang tua, sanak keluarga, lingkungan, serta masyarakat luas dengan kejujuran serta ketulusan. Tetapi, keadaannya menjadi lain ketika ia tidak menjaga kewaspadaannya. Ugal-ugalan, membawa motor dengan tidak baik, asal-asalan, maka ada kemungkinan besar kecelakaan akan terjadi kapan saja. Bisa saja ia menabrak
atau ditabrak oleh pengendara lain, motor yang masuk ke jurang, atau bahkan masuk ke saluran air, dan lain sebagainya. Memandang dengan benar dan waspada, baik sebelum berbuat dan berucap dengan tubuh jasmani, maupun saat melakukan sesuatu dengan penuh perhatian adalah sangat penting. Seseorang bisa saja masih berpandangan tidak benar atau keliru terhadap sesuatu hal, dan sebagai akibatnya, ia bahkan tidak pernah tahu bahwa apa yang ia lakukan selama ini masih keliru atau salah, menggunakan cara yang tidak tepat, dan ia akan melakukan itu sepanjang hidupnya. Di Sawanti, di hutan Jeta, Yang Mulia Sariputta menjelaskan kepada para biku berkaitan dengan pandangan benar. Dalam cara bagaimanakah seorang siswa mulia bisa berpandangan benar, yang pandangannya lurus, memiliki keyakinan tak tergoyahkan dalam dhamma, dan telah sampai pada dhamma sejati ini? Ketika teman-teman seorang siswa mulia telah memahami yang benar dan akar dari yang benar, telah memahami yang salah dan akar dari yang tidak bermanfaat, dengan cara seperti itulah ia telah sampai pada pandangan benar, yang pandangan yang lurus, serta keyakinan tak tergoyahkan dalam dhamma, dan telah sampai pada dhamma sejati ini. Majjhima Nikaya bab 1 ayat 9. Ibu, bapak, serta saudara-saudara yang berbahagia. Bagaimana agar kita bisa mempunyai pandangan yang benar dan pandangan yang netral, sehingga kita dapat meninggalkan pandangan yang salah? Caranya yaitu dengan menjalani hidup yang luhur. Hidup luhur di sini adalah hidup yang sangat terpuji dan sangat mulia. Dalam Digha Nikaya bab 2 ayat 196, Buddha bersabda, ada 4 hal mengenai hidup luhur, atau sering disebut dengan Brahma Wihara. 4 hal tersebut adalah metta, karuna, mudita, yang merupakan perbuatan benar yang dilandasi atas pandangan benar. Sedangkan upeka adalah perbuatan benar yang dilandasi atas pandangan netral. Metta, cinta kasih di sini adalah tiadanya kebencian dengan maksud untuk membahagiakan makhluk lain. Inilah yang dinamakan cinta kasih dengan tanpa batas. Hendaknya kita mengembangkan sifat ini dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya kebencian di dalam diri kita. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha bersabda, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikian hendaknya terhadap semua makhluk dikembangkannya pikiran cinta kasih itu tanpa batas. Karuna, belas kasih. Dalam Dhammapada kata ayat 193, belas kasih adalah yang mendorong seseorang untuk menolong makhluk-makhluk yang menderita. Inilah daripada karuna, melindungi dan menolong mereka yang sedang menderita. Perbuatan ini sangat baik dan harus kita kembangkan dalam perbuatan sehari-hari. Mudita, simpati terhadap orang lain, ikut bergembira, serta turut bergembira ketika seseorang mendapatkan hal-hal yang melebihi dari diri kita. Secara kenyataannya, masih sedikit orang yang benar-benar mempunyai sifat bermudita yang tulus. Kebanyakan dari mereka hanya bermuka dua. UPK, tidak merasa senang ataupun merasa sedih atau memihak pada hal-hal tertentu, karena orang yang terlatih seperti itu sudah memahami bahwa semua yang dia lakukan merupakan hasil daripada perbuatannya sendiri. Inilah daripada UPK yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Keempat perbuatan di atas apabila dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maka akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, serta ketentraman bagi kita semua. Hendaknya kita bisa mengembangkan sifat-sifat ini sehingga perbuatan buruk tidak akan tumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Ibu, bapak, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita sebagai umat Buddha yang mengenal Dhamma dengan baik mengembangkan 4 hal tersebut. Demikianlah Dhamma Desana dari saya. Semoga Dhamma Desana dari saya dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sabbe Satta Bhavatu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.